Assalamualaikum Ibu Kesya, selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Apakah saya bisa berbicara sebentar? Waalaikumsalam, Bu. Iya, ada apa ya? Sebelumnya, saya mohon maaf ya Bu. Saya ingin menginfokan, semenjak pandemi ini, saya melihat anak menjadi kurang semangat dalam pembelajaran. Kurangnya partisipasi juga dalam pembelajaran yang berlangsung seperti itu. Orang tua pun mengeluh mengenai permasalahan anak tersebut karena susah diatur juga seperti itu, Bu. Bagaimana kalau permasalahan ini kita bicarakan dengan orang tua melalui rapat virtual, Bu? Apakah bisa? Ya boleh, akan saya bicarakan juga dengan kepala yayasan, agar kepala yayasan juga dapat ikut hadir dalam rapat tersebut. Untuk kelanjutannya, nanti saya kabari kepada Ibu, agar bisa langsung diinformasikan para orang tua peserta didik. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Saya tunggu informasi selanjutnya ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Waalaikumsalam, Bu. Begini Bu Kesha, saya baru saja mendapat keluhan dari orang tua peserta mengenai masalah yang terjadi di pandemi. Oh iya, Ibu, kalau boleh tahu mengenai masalah apa ya? Jadi para orang tua mengeluh mengenai guru yang mulai cuek terhadap anak saat pembelajaran. Jadi di sini kualitas guru yang saya tangkap mulai menurun. Apakah Ibu sudah mendengar hal ini? Mohon maaf, Ibu, sebelumnya saya sama sekali belum mendengar berita tersebut. Baik, kalau begitu saya ingin mengadakan pertemuan bersama para guru dan juga orang tua peserta didik. Apakah Baik, Bu. Kebetulan saya ingin pertemuan juga dengan orang tua serta guru dan mengajak Ibu Yayasan untuk hadir dalam rapat tersebut. Bagaimana kalau rapat tersebut diadakan hari Rabu jam 1? Apakah Ibu bisa? Ya, Ibu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Kepala Yayasan, para guru, serta orang tua, para peserta didik. Selamat siang. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam rapat virtual siang hari ini. Perkenalkan, saya Ibu Keisha selaku Kepala Sekolah TK Insan Tawakal. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, mungkin saya mulai rapat hari ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan diadakannya rapat ini dikarenakan adanya beberapa masalah yang timbul dalam pembelajaran pada masa pandemi sekarang ini. Masalah yang ada yaitu keluhan dari guru maupun orang tua terhadap pembelajaran yang berjalan sekarang ini. Baik dari sisi guru mengajar, mengeluhkan tentang partisipasi anak yang kurang dan tidak bersemangat pada saat kelas berlangsung. Begitupun dengan keluhan orang tua mengenai para guru yang terlihat cuek terhadap anak yang mungkin kurang fokus pada saat pembelajaran. Berikut kedua masalah yang timbul saat ini, mungkin pihak guru atau orang tua terlebih dahulu yang ingin menyampaikan pendapat mengenai permasalahan tersebut. Saya persilahkan. Baik, saya izin berbicara ya Ibu Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dari orang tua wali murid Lina ingin menyampaikan mengenai permasalahan yang terjadi pada anak saya. Khususnya di mana pada saat ia belajar berlangsung ini, saya merasa bahwa guru pada saat mengajar ini kurang. Anak saya pun terkadang menjadi kurang fokus saat pembelajaran berlangsung dan yang saya lihat guru pun cuek terhadap kurang fokusnya anak tersebut. Kenapa saya bilang guru itu cuek?
Karena di saat anak tidak fokus, guru tersebut hanya terlihat memanggil nama anak sekali atau 2 kali saja. Setelah itu kalau anak tetap tidak fokus, guru terlihat sangat pasrah dan menunggu anak tersebut kembali fokus terhadap pembelajaran yang berlangsung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu Kepala. Baiklah, terima kasih untuk Ibu Mevi selaku orang tua dari Rina yang telah menyampaikan keluhannya dalam pembelajaran yang berlangsung saat ini. Apakah ada keluhan lain dari orang tua peserta didik? Silahkan sampaikan. Assalamualaikum, saya orang tua dari Tino ingin menyampaikan mengenai pembelajaran yang saya rasa kurang menarik bagi minat anak, sehingga anak kurang fokus selama pembelajaran berlangsung, dan juga mungkin pembelajarannya membosankan kali ya, seperti itu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk para orang tua yang sudah memberikan masukan, keluhan, baik kepada saya selaku kepala sekolah maupun para guru yang mengajar di kelas. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk para guru ingin memberikan tanggapan terhadap masalah tersebut. Terima kasih untuk Ibu Keisha atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk para orang tua yang sudah bersedia membicarakan keluh kesah dan masalah yang dirasakan selama pandemi ini, terutama berkaitan dengan saya selaku guru di kelas. Pertama, saya mohon maaf memang apabila pembelajaran yang saya berikan baik dari cara penyampaian saya kepada anak kurang menarik, di mana hal tersebut menjadikan anak kurang fokus dan kurang memperhatikan pembelajaran yang berlangsung. Perlu Ibu semua di sini ketahui, memang ini adalah kendala semua guru dalam pembelajaran daring seperti sekarang ini. Menarik minat anak dalam pembelajaran daring cukup sulit seperti itu. Tetapi kami sebagai guru juga sudah melakukan hal sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam menarik minat anak selama pembelajaran. Dan sebenarnya kami pun membutuhkan bantuan orang tua dalam menarik minat anak tersebut juga. Jadi bukan semata-mata hanya guru saja yang dibutuhkan dalam pembelajaran daring ini, tetapi juga peran orang tua yang berperan sangat penting saat pembelajaran berlangsung seperti itu. Begini ya Ibu Devi, saya pun sebagai orang tua sudah mencoba untuk meminta anak untuk fokus dalam pembelajaran, tapi memang saja pembelajaran yang diberikan ibu itu tidak menarik, maka dari situ anak saya jadi tidak mau memperhatikan pelajaran yang ibu berikan. Iya, saya juga setuju dengan Ibu Mevi. Saya pun sudah mencoba mengajak anak untuk fokus belajar. Tapi mungkin sepertinya memang selama pelajaran dari awal yang diberikan oleh Ibu Devi ini kurang menarik perhatian anak, sehingga terlalu membosankan. Sebelumnya saya minta maaf ya ibu-ibu orang tua semuanya. Semua cara pun sudah saya lakukan selama pembelajaran daring ini, yang terbaik saya berikan kepada anak. Saya pun juga selalu melakukan evaluasi terhadap cara-cara pembelajaran yang saya berikan seperti itu. Dan saya pun juga selalu berusaha untuk mengupgrade cara-cara tersebut dengan yang lebih baik lagi seperti itu. Kalau memang Ibu Devi bilang seperti itu, harusnya tidak terus-menerus dalam pembelajaran, anak tersebut tidak fokus. Tapi kalau memang Ibu Devi bilang seperti itu, harusnya tidak terus-menerus dalam pembelajaran, anak tersebut tidak fokus. Tapi ini kok benar-benar fokus anak saya hanya sebentar bisa di depan layar ya. Habis itu ya udah bosan lagi. Maaf sekali lagi ya Ibu. Maka dari awal tadi saya pun sempat bilang kami sebagai guru juga meminta bantuan, bahkan benar-benar membutuhkan bantuan orang tua dalam mengarahkan anak untuk fokus dalam belajar seperti itu. Kami selalu membantu kok Bu, kami juga menyuruh anak-anak kami untuk fokus. Jadi jangan
Ibu menganggap bahwa kami itu tidak peduli pada anak kami. Kan kami juga di sini mau anak kami belajar dengan baik. Iya benar Bu. Kami di sini juga bayar anak sekolah. Masa iya kami tidak peduli dengan pembelajaran anak kami walaupun melalui daring? Tentunya kami sebagai orang tua mau anak belajar dengan baik. Ya baik, cukup ya untuk ibu-ibu orang tua murid dan juga Ibu Devi. Terima kasih untuk keluh kesah yang dibicarakan sekarang ini. Dan untuk kepala yayasan, dipersilakan mungkin ada masukan atau tanggapan dan masalah yang ada pada saat ini. Terima kasih Bu Kesha. Sebelumnya mohon maaf Ibu Devi, saya pun di sini mendengar langsung keluhan dari orang tua murid tentang keluhan mengenai pembelajaran kurang menarik. Saya tahu sebagai guru tentunya pasti selalu evaluasi terhadap cara-cara pembelajaran yang dilakukan. Tetapi apakah benar selalu di-upgrade terus cara pembelajaran tersebut? Dan apakah benar-benar tidak ada efek yang terlihat sama sekali? Sebenarnya seperti ini ya Bu, setiap saya mengupgrade pembelajaran yang saya berikan, tentunya pasti ada perubahan walaupun sedikit demi sedikit anak selama mengikuti pembelajaran. Cuma di sini saya juga mengakui saya butuh bantuan orang tua yang selalu mengingatkan bahkan mendampingi anak dalam belajar. Bukan saja orang tua mengandalkan kami sebagai guru yang berperan selama pembelajaran berlangsung. Karena setiap pembelajaran juga kami memberikan info kepada orang tua agar mendampingi bahkan membimbing anaknya selama pembelajaran. Nah, sekarang saya tanyakan kembali kepada orang tua, apakah selama pembelajaran ibu-ibu di sini mendampingi anak-anaknya atau bagaimana? Karena memang pembelajaran seperti sekarang ini tidak semata-mata hanya mengandalkan peran guru saja, Ibu. Tetapi peran orang tua juga sangat penting dalam pembelajaran berlangsung. Kami mendampingi kok Bu, awal pembelajaran kami mendampingi anak. Hanya saja terutama saya memiliki pekerjaan lain yang harus diurus. Jadi tidak bisa dari awal sampai akhir menemani anak selama belajar. Kalau saya juga memang sih Bu, hanya di awal saja saya mendampingi anak. Itu saya mempercayai anak. Jadi murid sekalian dan guru juga, untuk Ibu Kepala Sekolah, di sini saya membutuhkan bantuan semua. Semua peran agar pembelajaran di sekolah ini bisa berjalan sesuai dan sesuai dengan tujuan dari sekolah ini sendiri. Tidak saling mengandalkan peran satu sama lain, tetapi peran semua elemen yang ada di sekolah sangatlah penting demi kelancaran pembelajaran yang ada. Harusnya ada komunikasi terhadap kita semua di sini demi kelancaran dan perkembangan yang baik ke depannya. Baik, tidak untuk sekolah saja, juga untuk para peserta didik. Sebelumnya, untuk kepala sekolah, apakah ada komunikasi antara orang tua kepada guru atau Ibu Kesha sendiri mengenai permasalahan ini? Maaf Ibu, sebelumnya saya pun hanya mendengar keluhan dari guru mengenai minat peserta didik yang kurang dalam pembelajaran, tetapi mengenai keluhan orang tua itu sendiri, saya sama sekali tidak tahu. Dan tahunya saat Ibu yang mengkomunikasikannya kepada saya. Di sini apakah diberikan ruang seperti grup WA untuk komunikasi yang bisa dilakukan antar guru dan orang tua? Ada Ibu, kami pun ada grup di WhatsApp untuk mengkomunikasikan mengenai pembelajaran yang akan berlangsung, baik dari materi-materi yang akan diajarkan maupun bentuk kegiatannya itu sendiri selama pembelajaran daring ini. Nah, berikut sudah ada ruang untuk komunikasi. Lebih baik ruang tersebut digunakan dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini lagi, di mana yang saya lihat saling menyalahkan atau mengandalkan satu sama lainnya. Baik Ibu, terima kasih atas sarannya. Saya selaku kepala sekolah juga meminta maaf kepada seluruh pihak di sini apabila mungkin saya sebagai kepala sekolah juga kurang adanya komunikasi yang cukup baik terhadap semua pihak. Di sini saya sebagai kepala sekolah juga meminta tolong kepada seluruh
pihak yang ada terutama kepada guru dan juga orang tua agar bisa komunikasi lebih efektif lagi, lebih aktif di dalam grup. Menginfokan segala sesuatunya baik saran, masukan, ide, atau keluh kesah apapun bentuknya demi sekolah dan juga pembelajaran yang diberikan lebih baik lagi. Untuk orang tua sendiri, saya juga meminta tolong peran aktifnya selama pembelajaran anak berlangsung. Karena kami pun pihak sekolah membutuhkan peran orang tua dalam pembelajaran, di mana guru yang selalu memberikan info mengenai kegiatan via grup juga tolong disampaikan dan diingatkan kepada orang tua untuk membimbing anaknya selama pembelajaran tersebut. Jadi di sini pembelajaran yang dilangsungkan bisa berjalan sesuai dengan semestinya, berjalan dengan lancar. Sebelumnya saya sebagai orang tua mohon maaf kepada ibu guru, kepala sekolah, dan juga kepala yayasan. Mungkin memang saya selaku orang tua juga kurang berperan terhadap pembelajaran yang berlangsung selama ini. Kedepannya saya akan mendampingi anak saya juga selama pembelajaran agar anak saya juga tetap fokus. Saya juga selaku orang tua akan lebih memperhatikan anak dan tidak hanya mengandalkan guru saja. Insya Allah saya akan mendampingi anak saya selama pembelajaran langsung ke depannya. Terima kasih untuk Ibu Kepala Yayasan, Ibu Kesya selaku Kepala Sekolah dan juga para orang tua. Di sini saya sangat berterima kasih bahwa masalah ini juga sangat menjadi pembelajaran untuk saya agar terus bisa menjadi yang lebih baik lagi. Terus berusaha untuk memberikan pembelajaran yang terbaik, yang menarik untuk anak selama pembelajaran daring ini. Saya juga memohon untuk kesediaan orang tua saling membantu memberikan peran selama pembelajaran ini di keadaan seperti ini. Dan saya pun berterima kasih kepada para orang tua pun yang sudah bersedia membantu hal tersebut. Harapan saya semoga ke depannya juga pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Alhamdulillah, masalah yang sekarang ini sudah bisa diselesaikan dengan baik. Semoga ke depannya kita semuanya juga bisa lebih baik lagi. Terima kasih untuk semua pihak yang sudah hadir hari ini, ada Ibu Kepala Yayasan, guru, dan juga para orang tua. Semoga juga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berakhirnya rapat hari ini, mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Mohon izin saya tutup rapat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.